Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu dan adik-adik yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan kesempatan yang masih ada dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, serta kita merindukan akan ajaran firman Allah, supaya kita boleh melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi dan menggenapi seluruh firman Allah. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah berkat-Mu yang telah ku terima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah Tuhan selain pujian sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah Tuhan dengan
kekuatan, ada kesehatan, perlindungan, serta haleluya pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu pada pagi hari ini kita layak harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tapi bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan sudah memberikan perlindungan hari lepas hari sampai saat ini. Haleluya, dan berkat-Mu senantiasa mengalir. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai kita saat kita berada di mana saja. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami betul-betul merasakan kasih setia-Mu semakin besar dan semakin besar, semakin mulia dan semakin mulia bagi orang yang pegang janji Tuhan dan melakukan seluruh kehendak Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan kita masuk dalam doa. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kuasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam dari berkat yang melimpah. Haleluya, berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat tangan buat Tuhan kita. Siapakah dari biji mawar dengan apakah ku balas semakin hari semakin suka memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap kali ada waktu, haleluya, kami juga menyediakan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh lebih dekat kepada kami dan kami boleh siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan jemaat-Mu Tuhan, haleluya. Kami semua yang ada di tempat ini untuk berbakti bersama, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Urapi pelayanan kami dengan kasih karunia-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita dari sorga, dan tempat ini dipenuhi dengan hadirat Allah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami, mungkin masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hantar mereka dengan tangan kasih-Mu
untuk kami bersama-sama memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Kita siapkan hati kita hari ini. Kita kuduskan kehidupan kita. Kita tinggalkan segala beban yang ada dalam kehidupan kita. Marilah kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dengan darah anak
sharing sama adik saya, sama bapak di mana kehidupan kita itu begitu banyak ya rintangan, kesulitan. Bapak saya itu berkata, saya itu sebenarnya kalau dari secara manusia itu sudah enak ya. Saya harap-harap, oh panenanku sudah lihat, oh buahnya lebat, lombok sama tomat. Secara manusia itu pasti nanti berhasil, nggak rugi. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita rincikan. Harganya jatuh, tidak laku. Terus saya itu bilang, saya juga gitu Mbak. Kadang itu secara manusia kita itu sudah kerja, sudah berusaha. Kalau ada persoalan pasti pikirannya apa? Nanti kalau gaji keluar kita bisa bayar. Itu mesti. Ternyata di hadapan Tuhan itu tidak boleh saudara. Janganlah kita itu mengharapkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Justru nomor satu kan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini ini saya merasakan, adik saya juga merasakan, bukan penghasilan kita yang kita andalkan, tetapi andalkan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Bapakku itu jawab apa? Kita cuma bisa hidup itu gandol nang Gusti nak. Kalau kita gandol dek Gusti, segala sesuatu meskipun harga sayur, harga semua panenan kita itu jatuh, tidak laku, tetapi Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Nyatanya kita tidak sampai kekurangan. Apa yang kita butuhkan Tuhan siapkan, karena hanya itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman-Nya yang menguatkan. Kalau saya bisa kuat hari ini, satu keluarga bisa kuat hari ini, kami yakin dan percaya. Saudara juga dalam pergumulan apapun, andalkan Tuhan nomor satu. Jangan andalkan pekerjaan kita, jangan andalkan keluarga kita. Kita pasti kecewa. Nah, tapi kalau kita andalkan Tuhan, pasti Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Amin. Kami dikuatkan oleh kesaksian Bapak kami, juga di dalam gereja kami. Kami ajak di sini juga untuk memuji Tuhan ya, dengan segenap hati kita. Kita gandol neng Gusti. Apapun yang terjadi kita percaya sama firman-Nya yang memelihara kita. Amin. Haleluya.
saudara. Kalau kita gandol, kita serahkan semua kepada Tuhan, kita percaya firman-Nya. Karena hanya Tuhan itu menginginkan dalam kehidupan kita, lakukan firman-Nya, percaya firman-Nya. Kalau kita itu dapat dipelihara ya saudara. Jangan mengandalkan apa yang ada di sekitar kita. Tuhan itu tidak mau ya saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kita undang Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk masuk memenuhi hati kamu, memenuhi tempat ini. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalilah kuasa Roh biarlah kehidupan kita merindukan siraman firman-Mu. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh
Mereka yang jatuh, Tuhan, haleluya. Yang tetap tegak berdiri Engkau topang senantiasa, haleluya. Semakin meningkat menuju kepada kesempurnaan. Itulah yang Kau ingini dalam kehidupan kami semua umat-Mu, Tuhan. Menjadi sempurna sama seperti Yesus, haleluya. Haleluya. Jangan sampai ada satu yang tertinggal saat Engkau datang kembali. Bapa yang baik, haleluya. Dalam puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan di hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Nyatakan kasih kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, pengertian hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mempunyai iman yang tumbuh, yang taat akan firman Allah, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga malapetaka tidak menimpa kami, tapi berkat senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Akan sampai Engkau datang kembali, kami boleh diberkati Tuhan, dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami alaskan, kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita terus menggandel Gusti. Dua kata ada dalam firman itu ya, anggandel Gusti itu di dalam Wahyu itu. Wahyu 14 ayat 4. Gampang ya, 144. 1 jam itu 1440 menit. Wahyu 14 ayat 4. Terus di mana dia berada, kita berada. Gandol Gusti. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita usaha sesuatu kelihatannya tidak berhasil, tenang saja. Sumbernya itu adalah Gusti Yesus, bukan yang lain-lainnya. Jangan berharap pada kekuatan diri sendiri. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 itu bagian kita. 17, 5 dan 6 itu bukan bagian kita ya. Kita tunggu Tuhan Yesus datang di ruang 17, 7, 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mengandalkan Tuhan, gandol Gusti, menaruh harapan sepenuh pada Tuhan. Kita akan seperti pohon yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang terus menghasilkan buah, terus berbuah. Haleluya. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang pengharapan pasti, PP. Pengharapan pasti. Pengharapan pasti, waktu saya terus berdoa, ternyata bisa juga artinya adalah pengharapan penebusan, PP juga, pasti. Itu penebusan. Penebusan itu suatu hal yang pasti. Dan yang pasti apa? Yang pasti apa? Ini yang pasti. Yang pasti apa? Firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal. Kekal, pasti. Orang yang melakukan kehendak Allah, dia juga akan masuk dalam kekekalan, melakukan firman Allah. Haleluya. Markus 13:31 ya, firman Allah itu kekal. Matius 24 ayat 35. Lukas 21 ayat 33 sampai diulangi 3 kali. Firman Allah itu kekal. Firman Allah itu memberikan kepada kita sukacita abadi.
memberikan kita warisan 2 kali lipat di dunia sampai di sorga. Yesaya 35 ayat 10, Yesaya 51 ayat 11, Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti noda dan ludah yang ditimpakan kepada kita, kita akan masuk dalam sukacita abadi. Di sorga mulia kita mendapat warisan 2 kali lipat, di bumi seperti di sorga. Haleluya. Pengharapan pasti, pengharapan pasti, pengharapan penebusan. Kita sudah terima keselamatan. Ayatnya dihafalkan, Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9. Dihafal ya, 2 ayat ini terus diulang, dihafal. Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9. Bukan perbuatan tetapi kasih karunia. Kasih karunia itu Yesus sendiri. Semuanya adalah kasih karunia. Yesus adalah firman. Nafas kehidupan kita ini adalah roh Allah di dalam kita. Haleluya. Kita yang duduk saat ini mendengar firman Allah, kita sudah selamat. Bukan dengan perbuatan, tetapi dengan kasih karunia yang kita terima dengan iman. Iman pun adalah anugerah. 2 Petrus 1 ayat 1, Roma 12 ayat 3. Iman itu juga anugerah. Iman akan meningkat menjadi namanya pengharapan ya. Iman, harap, dan kasih. Iman, pengharapan itu bicara tentang ketaatan, kasih itu bicara tentang kesetiaan. Jadi terus meningkat. Pengharapan, setiap ketemu kata pengharapan itu bicara ketaatan. Kita taat karena kita sudah selamat. Ketaatan pun karunia, karunia ketaatan. Yesaya 36 ayat 25, 26, 27. 25 itu karunia iman, 26 karunia ketaatan, pengharapan, 27 itu karunia kesetiaan, kasih, mengucap syukur, karunia semua. Terima saja. Roma 5 ayat 5, kita punya kasih, kita punya kuasa, kasih Allah, kuasa Roh Kudus, semua ada dalam hidup kita. Mari kita bersyukur, nggandol Gusti, nggandol Gusti. Haleluya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, ora bakal cilaka karena kita sudah terima sorga yang mulia, kita sudah terima keselamatan. Kalau kita mengalami segala sesuatu, itu hanya Yesus sedang menghiasi kita, sehingga kita terhias sempurna. 2 Timotius 3 ayat 17. Itu satu ayat komplit semua. Terhias sempurna, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita adalah manusia Allah, manusia yang dimiliki Allah, manusia yang ditebus Allah, manusia Allah. Haleluya, manusia yang disertai Allah. Matius 1 ayat 21 dan 23. 21 ditebus, dilepaskan dari dosa, 23 disertai. Haleluya, sehingga kita terhias sempurna. Saat ini kita duduk di tempat ini karena korban Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Dan Yesus terus berdoa untuk kita. Ibrani 7 ayat 25. Haleluya. Jadi kalau kita menghadapi masalah segala macam, tenang aja. Itu kita sedang dihiasi, sehingga kita terhias sempurna, menjadi satu permata yang bermata 7. Kita memakai pakaian yang bercahaya. Wahyu 19 ayat 8. Dikaruniakan perbuatan benar orang kudus. Haleluya. Kita masuk pengharapan pasti. Masuk nak. Pengharapan pasti. Efesus 3 ayat 20 ini sering diulang. Efesus 3 ayat 20 ini dihafalkan. Ini ayat yang sangat berkuasa. God can finish strong. Allah bisa menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Panen boleh harganya turun segala macam,
tenang saja. Kita hidup oleh firman. Kita harus terus memiliki pikiran yang benar, ya. Kita harus terus memiliki hikmat. Yeremia 32 ayat 40. Kita itu diberi hikmat sehingga kita penuh buah kebenaran. Filipi 1 ayat 11. Untuk memuliakan dan menyembah Dia. Jadi selama hidup kita di dunia, tugas kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur. Semua yang menimpa anak Tuhan itu sarana supaya kita terhias sempurna. 2 Timotius 3 ayat 17 itu bahasa aslinya terhias sempurna. Diperlengkapi. Satu kata, diperlengkapi, itu terhias sempurna. Kita sudah lengkap. Haleluya, haleluya. Saat ini kita rindu terus hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kerinduan kita adalah hidup seperti Kristus. Sebab itu kita saat ini beribadah, ya. Beribadah untuk saling menguatkan. Haleluya. Bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah. Dua kata ini dulu, ya. Bagi dialah. Roma 11 ayat 36. From His grace. Semuanya adalah kasih karunia, dari kasih karunia-Nya, dari anugerahnya, dari rahmatnya. By His power, oleh kuasanya, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Karunia itu Yesus, karunia itu firman. Haleluya. Dari firman, oleh kuasa Roh Kudus, for His glory, untuk kemuliaannya. Bagi dialah. Segala sesuatu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tugas kita hidup di dunia ini adalah mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau ada yang sempat jalan-jalan, berlibur, jangan jalan-jalan dan berlibur biasa, tetapi menikmati anugerah Tuhan dan menyembah, memuji Tuhan. Bagi dialah. Yang dapat melakukan ini, tiga kata yang penting, jauh lebih banyak. God can finish strong. Jauh lebih banyak. Sebab itu kalau doa jangan minta macam-macam, ya. Kalau kita sedang minta macam-macam itu sama dengan kita sedang membatasi kuasa Allah. Eman, ya. Eman. Jadi doa yang benar gimana? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu paling top markotop, jos markojos, ya. Kehendak Tuhan itu paling baik. Sebab itu jangan dibatasi. Biasanya anak Tuhan suka membatasi. Tuhan, tolong Tuhan gini. Itu batasi, ya. Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Jadi doa yang sangat berkenan adalah menaikkan firman sebagai doa. 773-692 kata, jadikan perbendaharaan kita. Contohnya seperti ini. Dari 773-692 kita ambil 3 kata. Jauh lebih banyak. Naikkan sebagai doa. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kita itu ada kuasa yang sedang bekerja. Saat ini kita semua duduk, ya. Duduk. Jantung kita jalan enggak? Jalan. Ususnya terus kerja? Kerja. Darahnya terus ngalir? Ngalir, ya. Bahkan darah ini terus ngalir sampai sekitar 2000 galon kalau satu hari ngalir ini. Haleluya. Haleluya. Terus jalan semua, semuanya jalan. Nafas berhenti enggak? Jalan terus.
Kuasa Allah itu bekerja. Jadi kalau kita punya kehidupan yang percaya, kita tidak bisa berhenti untuk mengucap syukur. Jadi yang ada cuman puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai saya pernah saksi, cucu saya yang kecil sampai hafal, emak selalu jawab puji Tuhan. Sampai tanya, emak punya banyak ya puji Tuhan? Iya, punya banyak puji Tuhan ya. Soalnya setiap jawab puji Tuhan, karena tidak ada kata yang lain. Gorawarawasi. Sekarang sudah resmi ya, Facebook ganti nama Meta ya sekarang. Sudah resmi ganti ya. Saya buka HP itu biasanya from Facebook, sekarang keluar from Meta ya. Haleluya. Sudah pernah saya saksikan, Deon pernah membahas tentang sun dan meta. Sun itu kondisi yang menjamah Tuhan. Kondisi meta itu yang mendesak dan mendorong Tuhan. Kerjaannya cuma minta tolong terus macam-macam. Kita tidak bisa merasakan kasih Allah. Itu kondisi meta. Ini terus jalan ya. Sebentar lagi dunia akan dipimpin oleh satu pemerintahan, satu mata uang, satu agama. Sekarang kita sudah merasakan semuanya ya. Waktu saya diajak jalan-jalan sama anak-anak, sekarang kalau jalan-jalan sudah pakai aplikasi semua ya, barcode jalan semua ya. Semua keluar, semua ada. Terus mengarah, terus mengarah. Sekarang kita mengarah kemana? Wahyu 22 ayat 11 mulai jalan. Yang benar terus berbuat benar, yang kudus terus menguduskan diri. Itu bagian kita. Yang lain bukan bagian kita. Wahyu 22 ayat 11 sama dengan Roma 11 ayat 22. Ayo dihafal, angka-angkanya gampang. Firman itu sudah diatur sempurna sama angka-angkanya ya. Wahyu 22 ayat 11, Roma 11 ayat 22, loh gampang kan? Itu perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Kita ini duduk di sini karena kemurahan Allah. Kita tetap dalam kemurahan Allah. Ayatnya gampang semua. Lukas 18 ayat 8, Tuhan cari iman, faithful, Tuhan cari setia. Lukas 8 ayat 18, perhatikan cara mendengar. Gampang kan? Lukas 18 ayat 8, Lukas 8 ayat 18. Ya, belajar menghafal ya, belajar menghafal dan nanti akan keluar semua. Nanti di dalam pikiran ini enggak ada isinya lain-lain. Hati, pikiran, angan-angan ini isinya firman. Nanti jengkel, iri, mangkel, pegel keluar sendiri. Contohnya sekarang lampu ya. Saat gelap, ngusir kegelapan, nggak usah bingung-bingung, nyalakan lampu. Sekarang gelas, isinya udara. Untuk membuang udara nggak sulit-sulit, isi air sampai amber, udara itu hilang semua. Yang elek-elek itu keluar semua saat kita isi hidup kita dengan firman. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Baca, dengarkan, renungkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita, jadi pola pikir, jadi gaya hidup. Jadi jalan pun jalannya itu keluar firmannya, semua keluar firman. Kemana-mana keluar firman, duduk pun keluar firman. Mungkin duduk, diam, jalan, menyapa orang, mungkin waktu membayar dan lain sebagainya. Kita bukan pakai cara yang biasa ya. Mungkin tidak banyak ya. Waktu saya ikut Bapak Gembala mancing, Bapak Gembala ini sekarang suka mancing ya. Soalnya tinggal 2 aja. Mancing saat itu kita menikmati anugerah Tuhan ya. Jadi kalau mancing tidak mancing biasa ya. Bapak Gembala mancing sambil menikmati anugerah Tuhan. Saya merekam jiwa-jiwa berdoa ya. Perlu ke toilet, saya lihat 3.000 ya. Tenang aja, saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, minta ya. Tapi jangan banyak-banyak, kalau 10 ditutup nih saya ya. Sok 3.000 kok jadi 10.000 ya. Pak minta 5.000 ya, wis ngerti. Suami saya sudah kawin hampir 50 tahun ya sama saya ya. Jadi wis ngerti, wis paling ini
Kok 5.000 biasanya 2.000 kok. Iya yang di sini 3.000 soalnya jedenge wapi. Dan jedenge wapi ya wis minta 5.000 lah ya, daripada 3.000 kangelan bawahnya ya, double-double. 5.000 kan cuma 1 lembar ya. Mungkin tidak banyak, mungkin dari 3.000 ke 5.000, mungkin cuma 2.000. Tapi kita bukan lihat uangnya. Saat kita kasih, kita berdoa ya. Terus berdoa ya. Setiap pergi saya terus berdoa seperti Bapak Gembala saksikan tentang Pak Bakso itu ya. Kita pengen makan yang lain, bakso di Tropodo sudah banyak ya. Katanya Pak Gembala, di Tropodo ya akeh nek bakso ya. Iyalah ngerti banyak, tapi kita mendengar suara Tuhan. Pak, harus beli ini aja ya. Ini bakso aja. Kita sambil menyapa orangnya, kita pulang bapaknya bilang, Pak, hati-hati nggih Pak, hati-hati nggih Pak. Bapaknya dipeseni terus ya. Soalnya dia habis lihat videonya Vanessa Angel. Habis lihat videonya Vanessa Angel. Jadi Pak Gembala ini tanya ya. Di sini jam berapa Pak? Jam 11:30. Ya wes kapan-kapan aja nek ketemu meneh ya. Saya bilang, "Iya nek ketemu lagi." Ya pompong sekarang ketemu ya, ayo sekarang aja. Nggih Pak, kok katanya ketemu lagi. Nggih, nek ketemu maling nggih Pak. Mungkin bapaknya takut ya, nanti takut tidak ketemu lagi. Bu, hati-hati lho Bu nggih. Atos-atos Bu nggih. Iya Pak, hati-hati. Sampai balik-balik ngomong hati-hati ya. Saya tuh waktu itu repot yang lainnya, biasanya orang kan enggak lihat terus ya, enggak lihat kita ya. Ternyata bapaknya masih lihat kita, masih dada-dada. Cepat-cepat saya buka koconya. Nggih Pak, hati-hati nggih Bu, nggih, hati-hati. Soalnya tadi saya ngomongnya mungkin dia nangkepnya lain ya. Maksud saya iya kalau kesini lagi gitu ya. Lah ya Pak, mungkin nek ketemu maling nggih Pak, pompong ketemu Pak, tak ngincipi baksone kali tegane Pak. Padahal saya pengen kencur mestinya ya. Ganti acara makan bakso sama degan. Padahal bapak saya sajane kepengin urap-urap sama kencur ya. Ganti acara ya, ganti. Terus kapan-kapan urap-urap sama kencur ya. Apa tujuan kita di dunia ini ya? Haleluya. Sampai mukanya itu terekam, terus didoakan. Terus ayatnya ayo 1 Korintus 9 ayat 22. Memenangkan, menyelamatkan. Lagi ayatnya di mana? Markus 9 ayat 40, Lukas 9 sama ya, ayat 50. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Itu bahasa aslinya. Di pihak kita itu kita di pihak mana? Kita di pihak Allah kan? Di pihak kita. Kita di pihak kasih karunia. Jadi kalau ada orang yang menerima kehadiran kita, kita sedang membawa orang itu di pihak kita, di pihak kasih karunia. Ini 2 ayat yang luar biasa ya. Haleluya. Saya biasanya tidak semua orang saya sapa ya. Jadi saya itu bisa tahu siapa-siapa orang yang ditawari kasih karunia. Saat saya harus duduk diam, saya ya harus duduk diam ya. Cuman duduk diam, cuman ngerekam ya. Kemudian Tuhan akan tunjukkan Mbak yang nyapu ya. Mungkin kita pamit nih. Monggo Mbak, mantu nggih Bu. Kula sukane kresek nggih Bu. Saya kasih info ya. Mboten Mbak, suwun niki mawon pencekap. Nah, sambil kita ngomong, kita salurkan kasih Kristus. Itu tugas kita. Memuji, menyembah. Mungkin Pak yang bersih-bersih ya. Saya bilang ayo Pak pulang biar dia cepat istirahat gitu ya. Sudah cukup kita pulang biar dia bisa menyelesaikan tugasnya. Enggak Pak. Tapi ada juga orang-orang yang duduk jelas, saya dengar jelas. Cuman saya lewati aja. Ada yang cuman saya lewati. Jadi saya bisa melihat siapa-siapa orang yang bisa menerima kasih karunia. Mungkin saya mau nyapa, mungkin Bapak itu sedang ada lainnya dan biasanya dengar jelas. Sebab itu baca firman ya, kita bisa tahu. Tiap detik itu bisa tahu harus apa. Daripada yang kita doakan atau pikirkan ya. Jadi contohnya gini, misalnya saya ini kerjanya jual mie, misalnya ya, jual mie gitu.
Kalau sehari saya duduk dari siang sampai malam, tidak ada yang beli, kita harus bersyukur, nggak usah takut. Anggap maksud saya ya. Karena God can finish strong. Jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Kita mikirnya gimana? Kalau laris itu Tuhan berkati dapat penghasilan banyak. Kita mikirnya kan seperti itu kan? Ya. Tapi meskipun tidak ada yang beli, Tuhan itu bisa buka sumber dari mana saja ya, seperti kesaksian tadi. Tenang aja, tidak usah banyak mikir. 1 Petrus 5 ayat 7. Casting all your cares. Serahkan semua kekhawatiranmu, seperti Bapak Gembala waktu lempar pancing, ya itu casting, itu lempar. Sudah, tidak usah dipikiri sendiri. Dia akan menyelesaikan dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Seperti yang ternyata ini semua sudah ya, masuk nomor 1 nak. Kita belajar pengharapan pasti, itu pengharapan penebusan, pengharapan yang kekal, pengharapan yang pasti. 1, kita punya sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13. Gambarnya bagus-bagus ya. Haleluya. Kita nikmati, kita memuji Allah yang kita sembah. Terus bersyukur. Tidak ada iri, tidak ada segala macam ya. Tidak ada dendam. Terus mengampuni pakai pengampunan Kristus. Mungkin masalahnya masih ingat karena kita punya memori yang luar biasa ya. Memori itu anugerah yang luar biasa. Tapi saat kita mengingat, kita bisa tahu bahwa Tuhan sudah menyertai, melewati semuanya sampai hari ini. Yang ada hanya hari ini. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Hari ini hari keselamatan. Waktu ini waktu perkenanan. Hari ini hari penyelamatan. Haleluya. Semoga Allah, kata semoga itu mestinya enggak ada ya. Bahasa Indonesia ini suka memperhalus ya. Akan, semoga itu hanya memperhalus ya. Allah sumber pengharapan. Allah itu apa? Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Allah itu firman. Jadi sumber pengharapan itu apa? Firman. Sebab itu lagi sekali baca Alkitab. Baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau kita cuman ribut dengan yang lainnya, kita tidak punya sumber pengharapan. Saya kasih kesaksian, pernah ya saya saksikan ya cerita ini ya. Bapak jual rujak buah itu ya. Bapak jual rujak buah dari mulai berangkat sampai pulang tidak ada yang beli ya. Kalau tadi saya jual mie masih lumayan di rumah ya. Ini Bapak jual buah ini keliling dari pagi sampai pulang tidak ada yang beli. Hujan lagi. Waktu hujan dia di muka toko. Yang punya toko ngomel-ngomel, aduh hujan gini tidak ada pembeli ya. Tapi bapaknya keluarkan sesuatu dari dalam gerobak. Apa yang dikeluarkan? Alkitab ya. Dia ngiyup di emperannya toko, dia baca Alkitab. Tanya sama yang jual tuh, yang punya toko. Pak, sampai enggak bingung tak Pak, dagangannya gak ono sing nukoni. Semua sudah diatur sempurna. Ayub 14 ayat 5. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Diatur sempurna, ora bakal ciloko. Haleluya. Dia bilang semua sudah diatur sempurna Bu. Kalau sepi gini waktunya saya bisa baca Alkitab ya. Dia baca Alkitab. Loh, nanti dagangannya ini pulang buat apa ini kalau tidak ada yang beli? Pulang kan nggak ada tonggol kata ya. Lah dibagi-bagikan tentang kan nggih saged ya. Yang bisa disimpan ya disimpan ya, yang harus dibagikan ya bagikan aja loh, sampai enggak rugi tak Pak. Semua sudah diatur sempurna, ora bakal ciloko. Aku amung percaya ora bakal ciloko. Haleluya. Ora bakal ciloko. Korawasik.
Semuanya telah diatur sempurna. Ulangan 33 ayat 3, kita duduk di kaki Tuhan, ada di tangan Tuhan, menangkap sesuatu dari firman. Saat firman ini disampaikan, tangkap firman Tuhan. Semuanya sudah diatur sempurna. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, kita punya pengharapan, sumber pengharapan, ketaatan, kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Isinya cuman bersyukur ya. Waktu nggak ada yang beli, dia bagikan tetangga. Haleluya. Tetangganya seneng, dia seneng lihat anak-anak kecil makan buah, menyehatkan seluruh RT RW, camat kelurahan. Bapak Gembala tanya, "Mah, mancing ini terus buat apa ya?" Saya dengar orang di sana mancing bilang gini, "Iki kok seminggu mangan bandeng terus iki kok ya, dia semasem digoreng, dipenyet, dibakar ya." Saya bilang, tenang aja, kita kan punya tetangga banyak. Ya bagi-bagi berkat lah ya. Bagi-bagi berkat. Haleluya. Korawarawarawase. Saya mulai kecil sampai tua, saya melihat tidak ada orang jadi miskin karena bagi-bagi berkat. Tidak ada. Semakin kita membagi, Tuhan tambahkan ya. Kita ini kadang sampai kewalahan terima berkatnya. Satu belum ditaruh, satu belum habis, datang lagi. Saya bilang tenang, ini kanan kiri muka belakang masih banyak, belakangnya. Tadi saya bilang apa, RT RW lurah kecamatan ya. Tenang aja ya, di sana bisa ketemu lurahnya Tropodo ya. Duduk mancing. Dia ngomong RT RW. Kita bagikan Kristus. Apa yang kita bagikan? Kita bagikan Kristus. Orang membagikan Kristus itu jangan melulu seperti pinter ngomong tapi cara hidupnya tidak seperti Kristus. Yang penting itu cara hidup. 2 Timotius 3 ayat 10. Coba dilihat. 2 Timotius 3 ayat 10. Cara hidup. Jadi ibadah saat ini yang penting itu cara hidup. Nanti kita cara jalan ke sini, nanti cara keluar dari sini ya. Cara kita duduk dan lain sebagainya. Itu penting. Suatu hari waktu mancing rame ya, ada bayi juga ya. Semua bingung cari tempat. Saya sama Bapak Gembala kan sudah tua-tua orang dua kan, tenang aja. Nggak duduk pun di pinggir-pinggir kan masih bisa ya. Yang bayi-bayi ini kan perlu ya. Udah Bu, dipakai aja tempatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Bukan untuk ibu itu, tapi lakukan untuk Tuhan. Jangan terus bilang, wah saya sudah baik kok ibunya enggak ngerti apa-apa misalnya gitu ya. Terus kita kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saat kita kecewa berarti kita sedang tidak mengiring Yesus. Mungkin mengiring pendetanya atau mengiring orang yang kita tolong, mengiring anaknya, pandur ke anak, harap sesuatu dari anak. Nanti anaknya seneng, lupa orang tuanya, kecewa lah, salah. Yang salah siapa? Yang kecewa ya. Orang kecewa itu salah taruh harap ya. Haleluya. Terus dua nak. Pengharapan pasti, sumber pengharapan, kita juga punya buah pengharapan. Roma 5 ayat 4. Roma 5 ini dihafalkan ya. Itu judul aslinya itu Faith Brings Joy. Iman itu membuat kita sukacita. Jadi kalau kita sedang tidak sukacita, itu kita sedang tidak jalan dengan iman. Anggap ya. Kalau kita jalan dengan iman, isinya cuma sukacita, syukur, doa, itu cuma itu isinya. Haleluya. Karena faith brings, pakai S ya, brings. Iman senantiasa membawa sukacita. Semakin iman kuat,
Kasih itu makin iman bertambah, kasih makin kuat. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Nyambung terus, jadi 773 692 ini dibunderi gini itu satu cuman satu, semua jadi satu, semua saling menerangkan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini pengharapan itu dari ketekunan, kesabaran. Terus saya baca Alkitab ya tidak dapat apa-apa, Bu Hendy. Memangnya kamu kepingin dapat apa? Ya. Kita sudah dapat selamat, masa masih kurang sih? Kita sudah dapat sesuatu yang sangat besar, selamat, sorga, sejahtera. Haleluya. Selamat itu hal yang luar biasa. Mungkin di dunia ngalami sakit dan lain sebagainya, itu sementara. Penderitaan yang sementara ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Kita sudah terima kemuliaan kekal, Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 1 ayat 9. Yang ada di dunia ini cuman penderitaan sementara. Ayo satu kata dari Alkitab kita ngomong sama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. Sementara. Ada yang menderita sekarang, katakan sementara. Ada yang senang sekarang juga ngomong sementara. Jadi yang senang jangan terlalu senang, yang susah enggak usah terlalu susah. Sementara. Kalau senang ya bersyukur, susah ya bersyukur, karena kita mau masuk kemuliaan kekal. Habis waktunya langsung. Buah pengharapan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terus ya, bersyukur. Ini semua sudah dikasih semua kok. Semua sudah dikasih. Jadi semua ini karena kita sudah terima keselamatan, kita terima semua ini. Terima saat ini kuasa pengharapan. Pengharapan itu juga ada kuasanya. Roma 5 ayat 5, perhatikan gambar-gambarnya ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Kasih dan kuasa. Roh Kudus itu kuasa, kuasa pengharapan, kuasa ketaatan. Haleluya, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan pasti, pengharapan penebusan. Bersyukur terus ya, bersyukur terus. Jangan pernah mengeluh. Kalau kita yakin dan kita bisa mengenal Allah dengan benar. Yeremia 24 ayat 9, Yeremia 9 ayat 24. Loh gampang ya. 9, 24 ayat 9. Yang paling bahagia itu orang yang mengenal Allah. Dan mengenal itu pun dikaruniakan. 9:24 itu orang yang mengenal Allah itu bahagia. Yeremia 24 ayat 9, pengenalan akan Allah itu juga dikaruniakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita terus bersyukur dan bersyukur. Kuasa pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah ini sudah 4 sekarang. 4. Pelabuhan pengharapan, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu di sana ruang Maha Kudus tadi. Ini lagunya kesenangannya Pak Aldi ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan kekuatan sendiri. Dengan apa? Darah anak domba. Anak domba sudah tersembelih. Waktu Adam dan Hawa diusir keluar, pintu Eden dijaga malaikat, pedangnya itu mengayun-ngayun gini. Dan anak domba masuk tersembelih untuk membuka jalan. Tirai terbuka, ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan hati tulus itu hati yang sudah diperbaharui oleh Kristus, hati yang sudah ditebus, hati yang isinya adalah penebus kita, firman. Haleluya. Haleluya. Pelabuhan pengharapan ya, Ibrani 6:19 tadi sudah. Di mana anugerah pengharapan? Anugerah pengharapan 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, jangan disisakan sedikit pun.
Sebagian berharap sama Tuhan, sebagian berharap mungkin sama orang tua, anak dan lain sebagainya, rugi ya. Berharap sepenuh sama Tuhan. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus itu hikmat Allah, kekuatan Allah, sehingga anak Tuhan harus bilang kuat dan berhikmat ya. Punya kekuatan, punya hikmat. Itu anak Allah yang sudah ditebus. 6. Pohon pengharapan. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus berbuah. Merambatkan akarnya itu tadi doa, baca firman ya. Baca firman ini bukan sesuatu yang sia-sia ya. Haleluya. Sudah selesai ya itu ya. Pohon pengharapan 7 nak. 7 ketekunan pengharapan. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Ini dimulai dari ayat 3. 1 Tesalonika 1 ayat 3, di situ diceritakan ketekunan pengharapan. Dan ayat 10 ini penjelasannya. Apa itu ketekunan pengharapan? Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Siapa yang menyelamatkan kita? Yesus. Kita itu diselamatkan, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa ya. 8. Pengharapan teguh, naik 1 ayat, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Haleluya. Itulah pengharapan pasti. Oke, kita rangkum pengharapan pasti dari Efesus 3 ayat 20. Kita punya sumber pengharapan, Roma 15:13, buah pengharapan, Roma 5 ayat 4. Kemudian kuasa pengharapan, Roma 5 ayat 5. Pelabuhan pengharapan, Ibrani 6 ayat 19. Anugerah pengharapan, 1 Petrus 1 ayat 13. Pohon pengharapan, Yeremia 17 ayat 8. Ketekunan pengharapan lengkap ya, kita punya semua. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan kita punya pengharapan teguh, Yeremia 17 ayat 7. Itu semua adalah pengharapan pasti, pengharapan penebusan. Kita bersyukur. Tugas kita cuma satu, yaitu bersyukur, memuji dan menyembah. Gandel Gusti, terus gandol Gusti. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menerima sebagian daripada firman Allah ya. Mungkin terlalu banyak ayat ya yang kita dengar, kita bisa ulangi lagi lewat YouTube. Amin ya. Haleluya. Memang waktu yang singkat ini tidak cukup ya, terlalu sedikit ya. Kita perlu terus belajar firman Allah. Nah, kalau Bu Hendy bisa hafal ayat banyak itu ya tadi kita baca ya. Satu hari deng itu istilahnya ya, yang dibaca Alkitab ya. Diulang-ulang ya. Haleluya, diulang-ulang. Kalau sekali tok ya lewat, masuk kiri keluar kanan. Tapi kalau diulang-ulang, masuk di sini, masuk di hati ya. Jadi kuncinya cuma di situ. Mau enggak ngulang-ulang. Sebab itu mengapa Alkitab ada kitab ulangan. Kemudian lagi di kitab Tawari itu juga seperti ulangan. Sejarahnya dari depan itu ditulis lagi. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, biarlah ya pengharapan kita kepada Tuhan itu menjadi milik yang pasti ya. Haleluya. Jadi kalau tidak baca firman Allah, nanti ragu-ragu. Apa iya sih Tuhan? Tuhan mau datang apa iya? Nah, karena tidak baca firman. Kalau dibaca ulang-ulang, iman timbul dari pembacaan firman Allah, pendengaran firman. Nah, kalau diulang-ulang tambah mantap. Ya, haleluya.
seperti orang kalau punya resep sesuatu ya dikerjakan, wah sudah tidak perlu ya mau bumbunya apa ya, tidak perlu buka lagi, sudah hafal, betul enggak? Haleluya. Ditanyai orang apa ini sudah. Nah kalau dicoba sekali, kok apa ya, kok kurang apa boleh dibuka mana? Nah, kalau saudara jadi dokter, ya tidak apa, mau operasi lain buka buku, mati, betul enggak? Sudah tahu caranya gini. Mungkin sekali, mungkin masih bingung gitu. Namanya baru coba. 2 kali, bedah, 3 kali, lama-lama istilahnya lanyah, ya. Nah, kita juga demikian. Biarlah sisa waktu hidup yang masih ada ini ya. Haleluya. Tidak ada alasan kita tidak ada alasan untuk kita tidak baca Alkitab. Yang tua-tua ya bisa buka HP ya, ada Alkitab apa saja di situ ya, minta tolong anaknya, cucunya, ya tinggal dengarkan ya, haleluya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk sing sakit mata, apa tulis segala macam ya, haleluya. Tuhan punya banyak cara untuk mau menolong kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus tolong kami, beri hikmat Allah, beri kesempatan, kekuatan, berikan kemampuan, haleluya, bagi kita semua untuk terus mengadakan waktu, menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk mencari dan menemukan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh senantiasa mendapatkan kekuatan lewat firman Allah, tambahan iman lewat firman Allah. Haleluya. Dengan seluruh perlengkapannya kami diberi kekuatan, kemampuan untuk menghancurkan tipu daya iblis. Haleluya. Seringkali dengan masalah persoalan kami tidak bisa bersyukur, kami menggerutu, kami mengeluh, kami mengadu. Tetapi dengan kelengkapan firman Allah, kami tetap bisa bersyukur dan berterima kasih dan mengatakan Tuhan Yesus itu baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau menerangkan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Sebab kami percaya akan firman-Mu, kami sudah diselamatkan, maka kami sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik untuk kami lakukan. Haleluya, dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus dan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya semakin indah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, biarlah saudara kami yang lain kalau bertemu mengingatkan mereka, mendoakan mereka supaya mereka tetap setia kembali kepada Tuhan, mumpung kesempatan masih ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam, Engkau akan membalasi berlipat-lipat kali ganda. Engkau mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang kurang Engkau berkati sehingga menjadi berkelimpahan, sehingga umat-Mu bisa menjadi saksi yang baik, bisa melakukan perbuatan yang baik kepada orang sekitar. Nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.